kalau menurut saya, Ibu Zainab adalah saksi kunci untuk kamu, Den. Ibu nggak akan mau bersaksi melawan Malin, Suf. Kenapa tidak? Bukannya selama ini Malin sudah menyia-nyiakannya. Dan bahkan menurut kamu, Malin pernah mencoba untuk membunuhnya. Malin juga berusaha menyingkirkan kita semua. Seolah-olah ia ingin menghapus semua masa lalunya. Dan memulai lembaran baru sebagai seorang konglomerat, bukan sebagai anak nelayan miskin. Kejam, lupa sama asal, tapi sangat masuk akal. Anda akan bawa pulang skoper uang ini sekarang juga hanya dengan menjawab satu pertanyaan saya. Pelan, Rip. Seharian keliling dagang jamu, mendapat segini duitnya. Awan gue jadi tukang semir atau ngemis. Lebih banyak hasilnya. Berat lagi bawa bakul. Pok, kalau saya sih mendingan kerja apaan kek? Penting, jangan ngemis. Gue nggak pernah ngimpi jadi tukang jamu. Gue juga kagak pernah ngimpi, Pok. Anggap aja, ini balas budi kita sama Bang Yusuf. Dulu hidup kita udah enak, tenang, kumpul sama ibu, sama Bang Denny, Mbak Jenny, Lili. Sekarang malah kita terlunta-lunta, minta belas kasihan sama orang. Iya, Pok. Namanya juga hidup. Kadang seneng, kadang susah. Tapi gue heran, Rip. Kenapa juga hidup kita susah mulu? Pok, ini semua tuh gara-gara Bang Malin. Tenang aja, Pok. Cepet atau lambat, pasti Bang Malin kena karmanya. Percaya deh sama saya. Menurut lo, Rip, hukuman apa yang paling timpal buat Bang Malin? Masuk penjara. Atau enggak, sekalian aja hukum mati. Biar mampus. Menurut gue mah angguran dikutuk jadi banci sekalian. Banci, ya. Enakan dia masih hidup. Sekalian aja jadi batu. Bang Malin itu, hatinya tuh udah kayak batu dari semen sama dia. Mendingan aja sekalian jadi batu. Iya kan? Tapi ngomong-ngomong, kita lucu juga ya dagang jamu. Iya, Bu. Bakul ketemu bakul. Lu tuh bawa bakul jamu. Nah, perlu tuh kantong beras. Ya, iya, lu kalau ngomong jangan muncat-muncat dong kayak bakul. Li, kamu bikin jamu lebih banyak lagi? Iya, Mbak. Sekarang kan ada saya dan Arif yang bantuin jualan. Jadi Mbak bisa bikin lebih banyak lagi. Alhamdulillah. Mbak nggak tahu lagi mesti berterima kasih sama kalian itu gimana. Justru saya yang berterima kasih banyak sama Mbak dan Mas Yusuf. Mudah-mudahan ya, Li, Mas Yusuf diridhoi oleh Allah untuk menolong Denny. Mudah-mudahan, Mbak. Cuma saya yang nggak melakukan apa-apa untuk membalas kebaikan Risma dan Yusuf.
Ini kan baju orang. Intan lagi nyari baju Intan buat dipakai besok, Bu. Intan, cucian yang hari ini kan belum kering. Besok juga pasti kering. Dan udah siap dipakai sama kamu. Kenapa sih kita numpang di sini, Bu? Sedangkan rumah ayah besar kayak istana. Kenapa kita nggak tinggal sama ayah aja, Bu? Intan, apa-apaan sih kamu? Ibu kan bilang dia ayah kandung Intan. Betul, tapi Ibu kan bisa ikut sama Intan. Intan kan tahu ibu bukan istri ayah lagi. Lagian ayah udah menikah dengan orang lain. Tapi istri baru ayah kan baik. Kalau tahu kita nggak punya rumah lagi, Tante Miranti pasti ngizinin kita tinggal sama mereka. Intan, ibu nggak mau dengar kamu ngomong kayak gitu lagi ya. Di sini kan kita numpang. Sayang, maafin ibu ya. Ibu nggak masuk bentak kamu. Ibu jahat. Ibu bawa Intan pergi dari rumah ayah yang bagus ke tempat kayak gini. Iya tahu ibu yang salah, maafin ibu ya sayang. Semua yang saya miliki sudah direbut oleh Malin. Sekarang saya nggak punya apa-apa lagi. Saya bukan siapa-siapa lagi. Malin, kamu harus membayar semua perbuatan kamu pada kami. Risma. Aduh, Ada apa, Riz? jadi saya. Kamu sih, sudah malam begini masih aja kerja. Kamu pasti udah capek dan ngantuk. Istirahat dulu lah. Saya kan besok harus jualan, Mas, dan nyuci baju-baju para pelanggan. Kalau nggak malam ini, kapan lagi saya ada waktu? Risma sudah lama ingin blender. Pengacara itu mau terima sogokan lu juga, Lin. Di dunia ini semua bisa dibeli dengan uang, Man. Termasuk harga diri. Itu artinya Denny akan dipenjara karena dia nggak punya pengacara, ya kan? Iya, Man. Satu persatu kita habisin mereka. Lalu perempuan itu harus gue apain? Kita tunggu sampai Denny masuk penjara dulu. Setelah Denny nggak bisa bantu mereka lagi, baru lo habisin wanita itu. Perempuan itu sih nggak usah gue apa-apain juga akan mati sendiri, Lin. Kondisinya ya udah parah gitu, ya kan? Gue cabut dulu ya. Man, jangan sampai gagal lagi. Beres. Jen, ayo makan. Saya nanti aja. Lagian kan Mas Yusuf belum pulang. Nggak apa-apa, kalian makan saja duluan. Kasian Intan, pasti dia sudah lapar. Intan, makan yuk. Kenapa dia? Intan lagi ngambek. Ngambek? Kamu nggak salah, Jen. Intan berhak tahu siapa ayah kandungnya. Karena itu adalah tanggung jawab moral seorang ibu terhadap anaknya. Nanti kalau kamu kenapa-napa, kan ada ayahnya yang mengurus Intan. Tapi sekarang saya jadi nyesel ngasih tahu Intan soal ayah kandungnya. Intan jadi membanding-bandingkan saya sama Malin, Riz. Maksudnya? Kami kehilangan segalanya. Saya nggak punya apa-apa. Sedangkan Malin hidup bagaikan raja. Haruskah saya membuat Intan jadi benci sama ayahnya? Haruskah saya bilang sama Intan semua kejelekan ayahnya, Riz? Enggak, Jen.
Jangan. Intan masih terlalu kecil. Dia belum bisa memahami keadaan. Jadi jangan racuni pikiran anak yang masih suci dengan kebencian dan kemarahan ya. Saya takut. Saya takut kehilangan Intan. Saya takut kalau Intan lebih milih tinggal sama ayahnya. Sedangkan saya nggak punya apa-apa lagi selain Intan sekarang, Riz. Pasrahkan semua kepada Allah. Kamu sabar ya, Jen ya. Sialan, ini perempuan masih hidup juga. Doain lu cepet mampus lo. Jadi gue gak perlu ngotorin tangan gue untuk ngabisin lo. Kamu nggak makan? Gimana saya bisa makan enak kalau saya nggak tahu nasibnya Intan dan Dimas sekarang? Kamu akan sakit, Mira, kalau kamu terus-terusan stres kayak gini. Ya udah, saya temenin kamu makan. Saya ganti baju dulu ya. Lin, kok kamu kelihatannya tenang sekali sih? Karena saya yakin mereka akan bisa ditemukan. Saya punya anak buah yang bisa diandalkan. Dan saya minta kamu percaya sama saya. Saya percaya sama kamu. Cuman masalahnya sekarang saya lebih khawatir sama Intan. Dia kan masih kecil dan dia masih belum bisa jaga diri sendiri. Intan anak kandung saya. Dia pasti balik ke pelukan saya. Kamu nggak usah khawatir. Apa kamu pikir saya nggak serius mencari Dimas karena dia bukan anak kandung saya? Dimas sudah saya anggap seperti anak kandung saya sendiri. Saya akan lakukan apapun untuk mencari dia. Oke? Ya udah, saya ganti baju dulu. Joni, sampai kapan teman kamu itu mau nginep di rumah kita? Sampai orang tuanya balik dari luar negeri, Pak. Boleh kan, Pak? Aneh, orang tua teman kamu itu tega-teganya ninggalin anaknya sendiri kayak begini. Apa di rumahnya nggak ada orang lain yang bisa jagain dia? Ada sih, Pak. Tapi Dimas lebih senang tinggal di sini. Di rumahnya sepi. Nggak apa-apa kan, Pak? Makasih ya, Pak. Pak, Joni nemenin Dimas dulu ya. Ya. Masya Allah, Mas. Mas dapat uang dari mana untuk belanja semua ini? Kalau kamu pakai blender ini, kamu nggak repot-repot lagi untuk ngulek. Mas nggak ngutang kan? Saya takut, Mas, kalau Mas ngutang. Takut nggak bisa bayar. Saya nggak ngutang. Terus, gimana Mas dapat bisa barang-barang seperti ini? Saya baru dapat rezeki. Rezeki dari mana, Mas? Mas main judi? Enggak. Mas Yusuf udah pulang. Gimana, Mas? Ada perkembangan apa soal Denny? Kasus Denny semakin rumit. Saya nggak bisa untuk membantu Denny. Maksud Mas? Sepertinya Denny perlu pengacara yang lebih tangguh. Dan saya bukan orang yang tepat untuk membantu kalian. Loh, kok gitu? Mas? Mbak
tolong tanyain Mas Yusuf ya apa maksudnya. Kalau Mas Yusuf nyerah, siapa yang akan bantuin Denny, Mbak? Tolong ya, Mbak. Iya, Li. Kamu tenang aja ya. Mas, Saya tidak mau membahas soal ini lagi. Saya capek. tapi Mas, perkataan Mas tadi membuat Lili khawatir dan bertanya-tanya. Apa maksud Mas? Kenapa Mas tidak mau meneruskan soal ini lagi? Enggak. Kenapa, Mas? Untuk apa saya capek-capek, Riz? Kalau saya sudah tahu pasti akan gagal. Sebelum kita berusaha, kita tidak boleh takut dan pesimis. Sukses dan gagal itu adalah soal takdir. Yang penting kan... Riz, tolong. Saya capek. Saya benar-benar nggak mau membahas soal ini lagi. Tapi kan, Mas... Jangan-jangan... nggak mungkin. Nggak mungkin Mas Yusuf mau terima sogokan. Ya Allah, jauhkanlah Mas Yusuf dari godaan nafsu dan harta. Kok cuma sebungkus? ROG gue kan harganya mahal. Itu barang lu bisa pakai buat seminggu. Ini harus gue cek dulu. Kalau ini ROG asli, 5 bungkus lagi. Tapi besok. Kalau lu nggak mau, it's okay. Tenang dulu dong, bro. Ya udah, gue terima. Thank you ya. Coba, Mas. Jadi barang. Namanya Dimas. Sorry, gue nggak jualan orang. Gue jualan barang. Apa-apa nih? Diam lo. Lu jawab pertanyaan gue sekarang. Lo kenal anak itu apa enggak? Hah? Nggak tahu gue. Jangan bohong lo. Bener, gue nggak tahu, Bang. Oke. Kalau sampai gue tahu lo bohong, gue akan cari lo sampai dapat. Dan gue akan ledakin kepala lo. Ngerti lo? Hah? Ngerti, Bang? Tunggu. 5 menit yang lalu, dia kesini sama temannya. Temannya? Siapa temannya? Joni. Ya udah, lo cari Joni sampai dapat. Dia tahu di mana Dimas. Oke? Ya udah, oke. Gimana, Lin? Dapat kabar dari Dimas? Dimas sudah bisa dipastikan ketemu besok. Kamu nggak usah khawatir, kan saya udah bilang sama kamu. Alhamdulillah. Terus di mana dia sekarang? Itu nggak penting. Yang penting kita bisa ketemu besok Dimas di rumah sakit. Apa kamu bilang? Di rumah sakit? Maksud kamu Dimas kecelakaan? Bukan. Besok dia nggak akan pulang langsung ke rumah. Besok dia harus dirawat di rumah sakit untuk nyembuhin kecanduannya terhadap narkoba. Kamu nggak usah malu, Mira. Saya udah tahu semuanya. Bahkan saya lebih tahu banyak daripada kamu. Saya mau sembuhkan Dimas. Saya mau mengubah dia menjadi anak yang lebih baik. Kamu harus bantu saya. Saya lakukan ini semua demi Dimas. Percaya sama saya. Makasih ya, Lin. Tan, ganti baju nih.
kita kan harus bantuin Tante Risma ngambil cucian langganannya. Gak mau. Intan gak mau jadi tukang cuci, Bu. Apa? Intan mau sekolah. Intan gak mau tinggal di sini. Ini kan bukan rumah Intan. Intan, kamu kan tahu rumah kita udah nggak ada lagi. Lagian kita tinggal di sini cuma sementara, sayang. Tapi sampai kapan kita tinggal di kamar sempit kayak gini, Bu? Intan, hati-hati kamu kalau ngomong. Kalau Tante Risma dengar kan dia pasti tersinggung. Kalau gitu, Intan mau tinggal sama ayah aja. Terus terang saya kaget waktu kamu pertemukan Intan sama Malin. Saya tahu, saya sekarang nyeseli. Tapi waktu itu saya bingung. Saya pikir Intan berhak ketemu sama ayahnya ya sebenarnya. Tapi sekarang setelah dia tahu Malin, dia... Saya nggak bisa kasih saran apa-apa sama kamu, Jen. Bukannya saya nggak peduli. Tapi kepala saya kayak mau pecah mikirin ibu, mikirin Denny. Dan sekarang Yusuf ngundurin diri jadi pengacaranya Denny. Apa? Mas Yusuf nggak mau bantuin Denny lagi. Saya juga bingung. Saya nggak mau ngeliat Denny di penjara. Tapi saya nggak bisa bantu apa-apa lagi. Kok kamu masih ngulek juga sih, Riz? Saya kan sudah belikan kamu blender. Kenapa kamu nggak pakai? Hah? Kalau kamu pakai blender itu lebih praktis, Riz. Sebelum Mas kasih tahu sama saya, dari mana Mas mendapatkan uang untuk beli blender itu, saya nggak akan pakai, Mas. Apa? Mas, saya tidak pernah mengeluh walau hidup kita kekurangan. Saya rela, Mas, saya bekerja keras begini untuk menikah dengan Mas. Tapi, Mas, saya benar-benar nggak rela kalau Mas sampai menerima uang haram. Uang haram? Apa maksud kamu? Saya memang ibu rumah tangga, Mas. Tapi saya nggak bodoh. Mas mengundurkan diri jadi pengacaranya Denny. Setelah mendapatkan uang banyak, pasti uang itu ada hubungannya dengan kasus Denny. Ya kan, Mas? Tunggu. Anda ini sebenarnya siapa? Saya anggota Sersa, Pak. Apa surat tugas ini masih belum cukup untuk Bapak? Maaf, Pak. Kalau Bapak masih menghalangi tugas saya, Bapak akan dituduh ikut terlibat dan juga melindungi tersangka. Tersangka? Maksud Anda tersangka apa? Tersangka pengedar narkoba. Narkoba? Mana Dimas? Hah? Ada apaan nih? Maaf, ini anak saya Joni, bukan Dimas. Joni, cepat katakan, di mana Dimas? Katakan, Papa tidak mau kamu terlibat dalam urusan polisi. Saya tahu Dimas ada di sini. Mana dia? Hah? Dimas. Brengsek. Joni, kamu tahu siapa Dimas itu? Dia itu pengedar narkoba. Kata siapa, Pak? Dimas itu anak baik-baik. Anak baik, anak baik. Kamu lihat, polisi itu datang kemari mau menangkap dia. Papa peringatkan kamu. Kalau kamu masih bergaul dengan anak brengsek itu, Papa akan bertindak tegas. Ngerti kamu?
Lu mau coba lari dari gue ya? Hah? Dengar lo tau nggak? Lu udah bikin pusing orang tua lo 7 keliling, tau nggak? Sekarang lo ikut gue. Pulang. Janji akan merawat ibu. Tapi kamu di mana? Denny, Lily, Jenny. Nama saya kok tertulis di sini? Tempat apa ini? Sudah ada kabar dari ibu? Mereka cuma bilang ibu dijemput sama anaknya. Mudah-mudahan Allah melindungi ibu dari Malin. Jangan pikirin ibu dulu. Pikirin nasib kamu juga, Den. Insya Allah, Yusuf bisa membela dan membebaskan saya, Li. Yusuf ngundurin diri jadi pengacara kamu, Den. Apa? Saya udah minta tolong ke Mbak Risma untuk bujukin Yusuf. Kalau Yusuf ngundurin diri, siapa lagi akan bantuin kamu? Saya nggak punya uang untuk bayar pengacara, tapi saya juga nggak mau ngeliat kamu di penjara begini. Tolong kamu kasih tahu sama saya apa lagi yang harus saya lakukan untuk nolongin kamu, Den. Berdoa, Li. Doa. Iya. Di saat kita menghadapi jalan buntu seperti ini, satu-satunya jalan adalah berdoa. Insya Allah, doa orang-orang yang tawakal dan tabah akan dikabulkan. Ya Allah, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Berikanlah hamba-Mu ini petunjuk yang terbaik, ya Allah. Dan hamba mohon kepadamu agar Malin mendapatkan hukuman yang pantas. Lindungilah kami semua dari niat jahatnya, ya Allah. Hanya kepadamu lah kami memohon dan meminta pertolongan. Bu, ada foto Intan di koran. Apa? Masya Allah. Mira!
Kamu pasang iklan di koran. Iya, sekalian sama fotonya. Untuk apa kamu ngelakuin ini? Kamu tuh sudah melakukan segalanya untuk Dimas. Saya juga yang melakukan sesuatu buat kamu dan Intan. Makasih ya. Saya yakin kamu akan jadi ibu yang baik untuk Intan. Insya Allah iklan ini berhasil. Saya sudah sediakan 100 juta rupiah bagi mereka yang menemukan Intan. Sebentar. Halo? Iya? Oh, iya oke, kita segera ke sana. Iya. Siapa, Lin? Dimas sudah ada di rumah sakit. Ayo kita ke sana. Rip, Intan nih. Apa? Intan lo? Iya, Bu. Baca. Dicari anak hilang bernama Intan. Umur sekitar 7 tahun. Barang siapa yang bisa menemukan akan mendapatkan 100 juta. 100 juta? Iya, Po. Kita masih ngasih tunggu begini nih. Emang kenapa? Yes, Intan tuh nggak kemana-mana. Tadi ada diculik sama orang yang mau dapetin duit 100 juta itu. Ayo cepetan. Makan dulu, mubazir. Mau makan tuh. Kamu serius, Jen? Kamu mau menyerahkan Intan demi uang? Bukan demi uang, tapi demi Intan. Demi masa depan Intan. Saya nggak punya apa-apa, Riz. Saya bahkan nggak bisa menyekolahkan Intan. Saya harus rela mengorbankan perasaan saya demi kebaikan Intan. Saya nggak bisa ngeliat Intan terus-terusan menderita seperti ini. Intan mau ikut Malin terus meninggalkan kamu? Iya, Intan sendiri nggak keberatan. Kelihatannya capek banget. Habis maraton ya. Intan, kamu kok di luar sih? Masuk sana. Intan nunggu ibu. Kita mau pergi loh. Hah? Mau pergi kemana? Jangan, bahaya. Waduh, bahaya. Iya, bahaya. Jangan kemana-mana deh. Sekarang ibu kamu mana? Intan, Aduh, Mbak Jini. Aduh, Mbak Jini. Mbak Jini jangan kemana-mana. Bahaya. Iya, Mbak. Baca nih, Mbak. Ibu kan mau nganterin Intan ke rumah ayah. Ya kan, Bu? Hah? Ngapain kita kesini, Bu? Katanya mau ke rumah ayah. untuk pamitan sama Om Denny, sayang. Om Denny? Om Denny? Intan? Kok Om ada di sini? Jen, kenapa kamu bawa Intan ke sini, Jen? Itu pamitan, Den. Mungkin ini terakhir kalinya kamu ketemu sama Intan. Pamitan? Om, Intan mau ke rumah ayah loh. Apa? Ayo cepet cium tangannya Om Denny. Sampai ketemu lagi, Om. Apa-apaan ini, Jen? Permisi ya, Den. Jenny! Intan! Emangnya Om Denny salah apa sih, Bu? Kok di penjara? Suatu saat nanti juga, Tan, kamu akan tahu kenapa Om Denny di penjara. Bu, Ibu kok menangis? Emangnya kamu gak sedih bisa sama ibu, sayang? Kan Ibu masih bisa ketemu sama Intan. Kenapa menangis? Saya mau pulang, Ma. Saya gak mau dimasukin ke panti rehabilitasi. Dimas, semua ini demi kebaikan kamu sendiri, Nak. Dimas janji. Dimas gak akan macam-macam lagi. Please, Ma. Kamu udah terlalu banyak langgar janji, Dimas. Keputusan kita udah bulat dan nggak bisa ditawar lagi. Ma, please. Udah, Mira.
Lebih baik kita biarin Dimas istirahat dulu. Besok kita jenguk lagi dia. Ayo. Mau pulang dulu ya? Jangan, Besok Ma. kesini lagi ya. Ma, Dimas nggak mau sendirian di sini. Ma, saya mau ikut Mama, Ma. Jangan. Mama! Ma! Intan, kamu baik-baik ya sayang ya. Ingat, kalau ibu selalu sayang sama kamu. Intan! Aduh. Kamu nggak apa-apa sayang? Benar? Bu, makasih ya. Mari ikut masuk. Enggak, saya cuma mau nitip Intan. Jaga dia baik-baik. Makasih. Saya buru-buru. Ibu! Katanya mantan istri kamu sudah meninggal. Perempuan itu bukan istri saya. Bukan istri kamu. Tapi kenapa Intan memanggil dia ibu? Intan mungkin nggak tahu. Intan pasti dibohongin sama dia dari kecil. Dia yang ngebesarin Intan. Jelas Intan ngira dia ibunya. Aneh ya. Masalahnya dia nggak minta imbalan apapun. Kamu lihat. Besok dia pasti datang lagi untuk minta imbalan. Dia besarin Intan karena dia tahu siapa Intan. Karena dia tahu siapa ayah Intan. Dan dia berharap suatu hari dia dapat imbalan dari itu. Kamu lihat omongan saya. Kenapa, Jen? Intan. Allah Maha Tahu. Kamu melakukan ini demi masa depan Intan, Jen. Jadi kamu jangan merasa bersalah ya. Ibu sayang sama kamu, Tan. Maafin ibu ya. Kalau takdir menghendaki, insya Allah kamu pasti akan berkumpul dengan Intan lagi, Jen. Percayalah ya. Baca ini, Mas. Saya sudah tahu. Karena kamu, Mas, Jenny rela menyerahkan Intan pada Malin. Karena saya. Kamu pikir untuk apa Jenny menyerahkan Intan kalau bukan untuk uang? Mas tahu nggak sih, Mas? Mereka itu butuh duit untuk membayar pengacara. Karena Mas tidak mau membantu mereka lagi. Saya benar-benar kecewa sama Mas. Karena Mas telah memisahkan seorang ibu dari anaknya. Kemana perempuan itu? Kemana dia? Tolong! Kenapa lo biarin dia sendiri nggak ada yang jaga? Lu dengerin dulu, Lin. Siapa yang bakal... Dengerin dulu. Siapa yang nyangka dia bisa pergi? Orang dia bangun di tempat tidur nggak bisa. Gue nggak mau tahu, Man. Lo cari dia sampai dapat. Harus! Ya, ya. Lu nggak usah takut, Lin. Dia kan sakit. Mana mungkin dia bisa pergi jauh-jauh, iya kan? Sebelum lo temuin dia, lo lapor polisi dulu. Supaya polisi tahu kalau dia bukan tanggung jawab kita lagi. Ngerti nggak lo? Oke, beres, Lin, beres.
Setelah itu lo temuin dia. Lo habisin dia sekalian! Gue gak mau tahu! Oke. Kali ini gue gak akan ngecewain dia. Besok sidang penentuan. Denny akan dipenjara. Nggak akan ada lagi yang bisa ngelindungin mereka. Intan suka kan warna biru? Masih baru ya, Ma? Baunya aja masih bau toko. Ya iyalah, kan baru. Besok kita ke mall ya. Kita beli baju, sepatu, terus perlengkapan apa aja deh buat Intan. Oke. Mama seneng deh Intan bisa balik ke rumah ini. Selama nggak ada Intan, rumah ini jadi sepi. Kenapa sayang? Ibu pasti kesepian gak ada Intan. Intan, dia itu bukan ibu kamu. Kata ayah, ibu Intan sudah meninggal. Wanita itu adalah wanita yang membesarkan Intan, bukan ibu kandung Intan. Dia mengembalikan Intan hanya karena uang. Apa? Uang? Mama pasang iklan untuk mencari Intan. Dan barang siapa bisa menemukan Intan, dia dapat imbalan uang. Alhamdulillah upaya Mama berhasil. Jadi Intan bisa balik deh ke rumah ini. Saya harus minta tolong polisi untuk mencari Lili. Saya harus segera bertemu Lili. Ya Allah, berikanlah saya kekuatan untuk bertahan. Ibu nggak apa-apa? Tolong saya. Ibu kenapa, Bu? Kantor polisi. Hah? Polisi? Polisi. Ibu mau ke kantor polisi? Iya.